Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam rahayu, salam Nusantara. Hai, bertemu kembali bersama kami Cah Bejo YouTube channel yang membahas tentang budaya, adat istiadat, dan sejarah Nusantara. Kali ini sore Kamis malam Jumat dari Bumi Muria, Kabupaten Kudus, kami menyapa pemirsa. Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Masih berbicara tentang kebudayaan burung perkutut, kita kali ini akan berbagi pengalaman, informasi ya ringan-ringan saja di sore ini tentang sebuah sangkar perkutut keramat milik saya. Penasaran? Mari kita lanjutkan perbincangannya. Sahabat burung perkutut dimanapun kalian berada, sangkar yang saya maksud nih sudah ada di dekat saya. Nah, penampakannya seperti ini sahabat. Nah, kondisinya seperti ini, sahabat bisa lihat sendiri keadaannya. Ini saya dapat pada kurang lebih pertengahan tahun 2019. Waktu itu sangkar ini saya dapat di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, sangkar ini kosong, tidak ada isinya. Kemudian burungnya itu berasal dari daerah Tuban. Nah, memang saya sengaja, nah ini saya letakkan di sini dulu ya. Nah, memang kala itu saya sengaja memilih perkutut trah Tuban. Alasannya apa? Ya, memang pertama kali saya tahu itu memang perkutut trah Tuban atau yang berasal dari para pengepul, entah itu penjaring dari daerah Tuban. Nah, waktu itu saya mempunyai burung ini dibawa dari Rembang, burungnya dari Tuban dibawa ke Kudus. Ya, memang tidak ada yang spesial, tidak ada yang istimewa. Namun bagi saya ini sesuatu yang luar biasa karena untuk pertama kali saya memelihara burung perkutut. Ya. Padahal sejarah saya itu di tahun 1998 itu saya sudah mulai tertarik dengan burung perkutut milik Pak D saya. Nah, setelah sekian lamanya saya ingin memelihara dan sebagainya, akhirnya ketika saya sudah punya ya kehidupan sendiri, sudah punya keluarga, saya putuskan untuk memelihara burung perkutut. Dan nah, tadi burung perkutut pertama yang saya pelihara adalah yang tadi saya bawa dari Rembang. Singkat cerita, setelah kurang lebih 2 bulan saya memelihara burung perkutut. Ya layaknya memelihara burung perkutut seperti umumnya, ya, diberi makan, dirawat dan sebagainya. Entah saya yang lupa atau ya ada sesuatu insiden, saya tidak tahu. Suatu ketika di sore hari sekitar pukul 4:30, nah, biasanya saya duduk di depan rumah. Saya lihat sangkar burung perkututnya itu sudah terbuka, alias pintunya itu sudah terbuka dan burung perkututnya sudah lepas atau tidak ada di dalamnya. Entah itu lepas terbang, entah itu berpindah tangan, saya kurang tahu. Nah, akhirnya saya mau tidak mau kan kecewa juga karena memang lagi senang-senangnya. Dah akhirnya sangkar tetap saya letakkan di ya saya centelkan di sana di tempatnya seperti itu dengan harapan saya browsing-browsing melihat buku-buku, katanya ada itu burung perkutut yang nanti pulang sendiri, apalagi biasanya kalau di luar tidak dapat makanan nanti pulang ke kandang kembali untuk makan. Dengan dasar itulah akhirnya saya memutuskan tidak memasukkan sangkar di luar rumah, tetap di luar. Hari berganti, waktu berlalu, ya masa pun berubah kan. 1 bulan 2 bulan tidak ada burung perkutut itu kembali. Sampai akhirnya musim hujan pun tiba, kehujanan ya. Gimana ini, saya tidak punya burung perkutut padahal ingin memelihara. Ya, suatu hari akhirnya saya punya keinginan untuk memelihara burung perkutut kembali. Nah, saat itu saya kemudian besoknya saya beli burung perkutut 1. Nah, tentunya dengan sangkar
yang baru, karena memang saya masih ada harapan suatu saat mungkin ada keajaiban dengan doa-doa saya burung perkutut itu akan kembali. Nah, akhirnya saya punya 2 sangkar burung perkutut, namun isinya hanya 1 ya, yang tadi yang saya beli. Sangkar yang ini tetap berada di, ya saya centelkan di sana saja ya. Kemudian burung perkutut yang baru saya letakkan pada tempat yang hampir berdampingan ya, atau berhadap-hadapan. Nah, kemudian ya 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kok saya sekitar ya terbangun dari tidur, saya lihat keluar rumah sebentar, saya kok merasa kasihan dengan kondisi sangkar yang seperti itu ya. Ya besok saya lihat keadaannya ya masih lumayan, bisa mungkin dimasuki ya untuk memelihara burung perkutut baru. Lah akhirnya saya punya rencana itu sekitar pukul 12:30 malam ya, 12:30 pagi berarti ya, saya punya rencana besoknya ingin membeli burung perkutut. Nah seperti itu, saya tidur lagi, tapi dalam tidur saya itu saya masih teringat saat itu saya malah ya dapat dikatakan mendapat ya bisikan, entah itu mimpi ya, saya itu malah bermimpi tentang sebuah buku. Nah ya memang saya pernah berpikir, karena saya memang menyukai sejarah budaya ya, tapi kenapa malam itu setelah saya berkeinginan untuk membeli perkutut baru yang akan saya masukkan ke sangkar itu, saya bermimpi tentang sebuah buku. Nah bukunya itu kemudian ya besoknya saya nggak jadi beli burung perkutut, malahan perginya ke toko buku. Nah akhirnya saya beli bukunya teman-teman. Nah sahabat burung perkutut, nah bukunya itu ini, nah yang saya baca ya, akhirnya uang yang tadinya untuk beli burung perkutut saya belikan buku ini. Nah, sudah beli dari toko buku, saya pulang ke rumah, saya duduk, saya buka langsung, saya baca lembar demi lembar, bab demi bab, dari awal judul, abstrak hingga ya hampir ya setengah dari halaman ini saya baca. Suatu ketika di depan rumah ya, saya sambil membaca buku ini juga sambil memandang sangkar saya ini. Saya sambil nunjuk sangkar itu, kamu sampai sekarang tidak saya isi burung perkutut, tapi saya sudah dapat buku ini juga. Apakah memang sangkar itu tidak boleh saya isi burung perkutut atau bagaimana? Saya kurang tahu. Nyatanya dalam buku ini manfaatnya sangat besar, informasinya sangat bagus. Tentunya yang berkaitan dengan masalah kebudayaan, masalah sejarah, asal muasal tanah Jawa, bagaimana raja-raja di tanah Jawa, bagaimana kisah tokoh-tokoh yang pernah terlibat dalam ya ada peperangan antara penjajah VOC di tahun 1500-an ya, abad 16 seperti itu. Ternyata saya mimpi mendapatkan buku ini, manfaatnya banyak sekali. Saya berpikir ternyata memang mungkin ini sangkar saya ini ya tidak boleh diisi burung perkutut. Akhirnya ya sampai sekarang kondisinya seperti ini, masih tidak saya masukkan ke dalam rumah, saya centelkan begitu saja di dekat pohon sawo ya. Terkadang saya sambil membaca buku ini, dan ternyata teman-teman, isinya buku ini juga sangat bermanfaat, karena sama pentingnya dengan kita mempelajari kebudayaan burung perkutut. Alhasil saya menyimpulkan, setiap manusia mempunyai perjalanan spiritualnya sendiri, setiap orang mempunyai pemikirannya sendiri. Namun karena mungkin saya sudah mulai menyukai dan menggemari burung perkutut yang memang merupakan burung sepuh, ya mau tidak mau akhirnya saya juga mempelajari apa yang ada di dalam buku ini, dan isinya juga tentang kebudayaan. Oleh karena itu saya menyimpulkan lagi sahabat, ya memang kekeramatan dari sangkar itu membawa saya untuk lebih mencintai dan seriuslah mempelajari hal-hal yang masih harus kita gali dan kita angsu kafroh lebih banyak lagi. Nah, ia memberikan jalan kepada saya untuk membeli buku yang sangat berharga ini.
Mungkin itu teman-teman apa yang saya sampaikan. Intinya memang kita punya jalan pemikiran dan punya spiritual masing-masing. Namun satu hal yang harus kita pegang adalah sejarah dan kebudayaan harus kita lestarikan dan harus kita pelajari. Dan saya bersyukur diberikan petunjuk untuk mendapatkan buku semacam ini, agar tahu kontroversi apa yang terjadi di masa lalu, tentunya berkaitan dengan budaya tanah Jawa. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada penuturan yang kurang berkenan atau kurang tepat. Saran dan kritik selalu kami nantikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, santi, santi. Salam rahayu, sagung dumadi.